Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Suara Ibu ada ya? Ada, Bu. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf nih Ibu terlupa ya, kemarin kok Ibu langsung masuk ke turunan parsial ya, padahal itu 13.3, jadi 13.1 dan 2-nya terlewatkan. Jadi hari ini, pagi ini, kita masuk ke fungsi beberapa variabel dulu, serta limit dan kekontinuan nanti. Ya, kita lihat di sini fungsi beberapa variabel. Tujuan pembelajarannya adalah pertama mengerti notasi untuk fungsi beberapa variabel, bisa mensketsa grafik fungsi dua variabel, bisa mensketsa curve level. Ini Ibu skip saja, ini yang curve level ini. Jadi pada dasarnya yang kita akan tuju itu yang bagian pertama ini, mengerti maksud, tujuan, notasi untuk fungsi beberapa variabel. Jadi kalau kita lihat fungsi dua variabel itu bentuknya selalu seperti ini ya kan, dinotasikan dengan Z, yaitu fungsi dari dua variabel, X dan Y yang merupakan variabel bebasnya, dan fx, y atau Z-nya adalah variabel terikatnya dengan bentuk misalnya seperti ini. Ada juga kalau dia tiga variabel, dinotasikan biasanya W, fx, y, Z gitu ya. Itu contoh bentuk fungsinya. Definisi formalnya dari fungsi dua variabel, misalkan kita punya D, himpunan pasangan terurut dari bilangan real. Jika untuk setiap pasangan terurut XY dalam D, ada korespondensi bilangan real unik fxy. Maka fxy-nya disebut dengan fungsi dari X dan Y. Set D itu kita sebut domain dari F. Dan set nilainya untuk fxy itu adalah ring-nya. Ya. Untuk fungsi dengan rumus Z sama dengan fxy bentuknya, maka xy-nya tadi sudah Ibu bilang disebut variabel bebas. Z adalah variabel terikatnya. Untuk fungsi dari satu variabel, cara yang paling umum untuk menjelaskan fungsi beberapa variabel adalah dalam persamaan. Kecuali dinyatakan sebaliknya, dibatasi dengan pernyataan sebaliknya, kita bisa asumsikan domainnya adalah set dari semua titik di mana persamaan tersebut terdefinisi. Misal, domain dari fungsi ini rumusnya adalah ini. Sorry sebentar. Tidak galak tadi Bu, aku kumis. Oke. Jadi domainnya selalulah merupakan set dari semua titik di mana persamaannya terdefinisi. Misal ini domain dari fungsi ini diasumsikan adalah keseluruhan dari bidang XY, ya kan? Jadi berapapun nilai XY itu memenuhi terdefinisi pada fungsi ini. Sama saja untuk domain len XY adalah set titik XY dalam bidang dengan syarat XY-nya harus lebih dari 0 ya kan. Kenapa? Karena len-nya 0 jadi tak hingga udah gitu, apalagi negatif, nggak ada nilai len yang negatif karena kurvanya memang selalu kalau dalam dua dimensi selalu di atas sumbu X dan perkaliannya itu harus positif gitu ya. Jadi memuat semua titik dalam kuadran pertama dan ketiga gitu ya. Karena ketiga kan
semuanya negatif ya jadi positif gitu ya. Ini kan kalau ingat nih, ini kan positif, ini Y-nya positif juga, kalau ini kan negatif, X-nya positif, Y-nya, nah yang ini negatif-negatif. Dan yang ini adalah X-nya negatif, X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi hanya berlaku yang di sini dan yang di sini, kuadran 1 dan 3. Kalau kita berbicara koordinat bidang. Oke. Ini ada contoh, kita mau menentukan domain dari fungsi beberapa variabel. Misalnya bentuk A dan bentuk B. Kita ingat, kalau ada pecahan seperti ini, bentuk rasional seperti ini, kita selalu tahu bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Dan ini juga untuk pembilangnya akar juga nggak boleh negatif gitu kan ya. Untuk X yang bilangan, untuk karena yang kita bicarakan di kalkulus ubah banyak ini adalah sistem bilangan real gitu, sama kayak kalkulus. Jadi kita tidak berbicara bilangan kompleks gitu ya. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan 0 dan juga ini harus lebih dari sama dengan 9. Berarti adalah jadi domainnya adalah set dari semua titik yang terletak pada atau luar. Jadi yang warna biru ini. Ini adalah solusinya. Circle X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Kecuali untuk titik yang terletak di sumbu Y. Nah, kali ini. Tuh. Ya. Jadi, terdefinisinya ini, domainnya ini. X-nya tidak boleh sama dengan 0 dan ini harus lebih dari sama dengan 9. Gitu ya. Kemudian untuk fungsi B sama, bahwa akarnya tidak boleh negatif dan akar ini juga, dan penyebutnya ini juga tidak boleh sama dengan 0 ya kan. Berarti ini harus kurang dari 9. Kemudian ya harus kurang dari 9 aja karena kalau lebih juga nggak boleh, walaupun tidak akan menemui bentuk 0, tapi di dalam ini harus ada harus tidak negatif akarnya gitu ya. Jadi syaratnya semua titik X, Y, Z yang memenuhi kondisi ini. Jadi akibatnya domainnya adalah set semua titik yang terletak di dalam karena kurang dari sphere gitu ya. Radius 3. Jadi bola di kalau ini lingkaran, kalau ini bola yang berpusat di origin. Bola yang punya radius 3. Kemudian ada beberapa operasi juga berlaku pada fungsi beberapa variabel gitu ya. Kalau dijumlahkan ya dijumlahkan atau dikurangkan saja. Kalau perkalian ya berarti masing-masing dikalikan. Kalau pembagian juga dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi hasil bagi, perkalian, jumlah atau beda atau selisih. Kemudian ada juga fungsi komposisinya, G bundaran HXY berarti G HXY gitu ya. Domain dari fungsi komposit memuat semua titik, semua XY, pasangan terurut XY dalam domain H. Sedemikian sehingga HXY adalah domain dari G. Jadi kalau untuk fungsi ini misalnya, kita bisa anggap sebagai komposit dari dua fungsi, komposit dari fungsi dua variabel dengan HXY-nya 16 min 4X kuadrat min Y kuadrat dan fungsi variabel tunggal yaitu GU sama dengan akar U. Nah gitu. Jadi kita anggap ini sebagai fungsi kompositnya. Jadi GU-nya akar U dengan U-nya dengan HXY-nya ini. Gitu ya. Domain dari fungsi ini yaitu set dari semua titik yang terletak di dalam atau pada elips dengan rumusnya 4X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Gitu ya. Berikutnya, untuk fungsi dapat ditulis sebagai jumlah dari fungsi dengan bentuk
C pangkat X pangkat M, C kali X pangkat M kali Y pangkat N. C-nya bilangan real, M dan N-nya adalah integer non-negatif. Artinya apa? Non-negatif boleh 0 gitu ya. Non-negatif berarti 0 dan positif gitu ya. Non-negatif. Dan GXY-nya bentuknya seperti ini. Merupakan bentuk ini disebut dengan fungsi polinom dari dua variabel. Misal dua variabel XY ini fungsi polinom. Ini juga fungsi polinom. Adalah fungsi polinom dari dua variabel. Fungsi rasional adalah hasil bagi dari dua fungsi polinom. Gitu. Terminologi yang serupa digunakan untuk fungsi dari lebih dua variabel, sama aja. Yang namanya fungsi rasional adalah hasil bagi dari dua fungsi polinomial, dan polinomial itu adalah bentuknya C kali X pangkat M, Y pangkat N. Gitu ya. Ini misalnya kalau kita diminta menentukan fungsi dari X, Y, berarti apa ini? Kita notasikan seperti apa? Ya, kita bentuk aja ZX, Y berarti kan, ubah, tinggal ada Z-nya aja gitu kan. Berarti apa? X kuadrat Z sama dengan 10 min 3Y kuadrat plus XY. Z sendiri adalah 10 per X kuadrat min 3 per X kuadrat Y kuadrat plus Y per X gitu ya. Ya, atau bisa kita sederhanakan jadi 10X min 2 kalau semuanya mau dinaikkan ke atas. Gitu. Ya, jadi tinggal diubah aja ini dengan cara yang sama kalian bisa lakukan. Berarti nanti bentuknya adalah dalam akar ya kan. X Z kuadrat sama dengan 4 min 2 XY plus Y kuadrat. Berarti Z kuadratnya adalah 4X min 1 min 2Y plus X min 1Y kuadrat, atau Z-nya adalah akar. Gitu ya. Kemudian kalau kita diminta tentukan dan sederhanakan nilai fungsi, ya tinggal masukkan aja. Kalau nomor 7A misalnya 32 berarti F 32-nya adalah berapa? 3 kali 2 berarti 6 ya kan? Kalau B ya sama aja dan seterusnya. Kalau kita lihat yang nomor D, 5Y berarti F 5Y sama dengan ya 5Y. Gitu ya. Oke. Seterusnya bisa diselesaikan. Lihat yang 7E. Kalau F X2 berarti 2Y. 2X. Oke, yang lain bisa diselesaikan sendiri. Kemudian ini tentukan domain dan ringnya. Apa domainnya? Domainnya seluruh nilai X ya. Jadi XY. Domainnya kan seluruh nilai XY elemen real. Ringnya ring XY-nya sama juga ya, seluruh pasangan merupakan ilmuwan bilangan real. Jadi dipasangkan ke bilangan real. Tapi positif nggak hasilnya?
Kalau dipasangkan, kalau ininya negatif, misalnya min 1, X-nya min 1, Y-nya min 1, hasilnya pasti positif ya. Jadi kalau ini ada keterangannya ini bisa real, atau kalau kita mau buat bilangan bulat lebih ini ya. Lebih detail ya. X-nya bilangan bulat ya. Kalau pecahan, pecahan juga bisa ya, boleh aja ya. Boleh. Ya benar lah. Berarti dia harus real. Bagaimana dengan yang ini pasangan ringnya? Ringnya juga boleh kalau ya sama, real juga, semuanya real. Kalau yang ini, nomor 19, domainnya apa nomor 20? Iya. Coba cek domainnya apa, dia terdefinisi di nilai berapa? Real gak? Negatif boleh nggak deh? Domainnya apa? Seluruh nilai X boleh ya kan? Seluruh bilangan real X, Y itu boleh. Negatif pun nggak masalah, karena ada nilai negatif. Negatif berarti sepernya. Gitu ya. Lagi. Dengan syarat X-nya adalah elemen bilangan real juga. Kemudian ringnya sama juga, ringnya juga tetap ke bilangan real. Gitu ya, tidak masalah yang ini. Untuk semua pasangan terurut X, Y yang merupakan bilangan real semuanya memenuhi. Gitu ya. Baik positif ataupun negatif ataupun rasional. Oke. Itu mengenai fungsi dari beberapa variabel pengenalannya. Kemudian yang kedua kita melihat ke masalah limit dan kekontinuan. Pada masalah limit dan kekontinuan, hal yang akan kita pelajari, pertama mengerti hal yang akan kita pelajari dan akan kita tuju sebagai tujuan pembelajaran kita mengenai limit dan kekontinuan ini adalah pertama bisa mengerti definisi neighborhood, lingkungan dari bidang. Kemudian yang kedua, mengerti dan menggunakan definisi limit dari fungsi dua variabel. Kemudian kita bisa memperluas konsep kekontinuan untuk fungsi dua variabel. Kemudian memperluas konsep kekontinuan pada fungsi dari tiga variabel. Oke. Berikutnya kita lihat diskusi dimulai dari pengertian limit fungsi dua variabel dengan mendefinisikan bentuk dua dimensi yang analog dengan interval pada garis bilangan real. Kalau kita pakai formula untuk jarak antara dua titik di bidang, kita bisa definisikan delta, bentuk itu apa? Delta ya. Ini apa nih bentuknya? Lupa Ibu cara bacanya. Delta juga ya. Ya. Ini bentuk ini. Greek letter, coba. Greek letter. Ya, delta ya. Huruf utamanya, ya delta benar. Delta itu bisa delta segitiga seperti ini, bisa juga seperti ini ya. Jadi delta neighborhood di XY pada disk ya, disk bulat seperti ini ya, yang terpusat di X0 Y0 dengan radiusnya delta lebih dari 0. Jadi rumusnya ini ya kan, kita tahu nih jarak dua titik.
yang kurang dari delta, pasti kurang dari ini gitu ya. Jadi open disk, disknya terbuka. Kenapa disknya terbuka ini? Lihat, tidak boleh ada pada titik ini, gitu. Seperti di gambar 13-18 tekanan. Kalau rumus ini memuat tanda kurang dari, maka disknya terbuka gitu ya. Jadi tidak ada titik-titik di ujung sini. Kalau dia kurang dari atau sama dengan, pertidaksamaan tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan yang disebut close disk. Ya, kalau ini tidak titik-titik. Jadi menunjukkan penggunaan cuma kurang dari atau kurang dari sama dengan untuk menunjukkan interval tertutup atau terbukanya. Oke, berikutnya kita lihat titik X0Y0 dalam daerah bidang R adalah titik interior dari R. Kalau ada neighborhood delta di X0Y0 yang terletak sepenuhnya dalam R. Seperti di gambar 19 ini. Jadi titik interior itu nih, yang terletak di dalam R. Jika setiap titik dalam R adalah titik interior, maka R-nya jadi open region karena semuanya di dalam. Titik S0Y0 itu adalah titik batas dari R jika setiap open disk, jadi disk yang terbuka terpusat di X0Y0, memuat titik di dalam R dan titik di luar R. Jadi ini R, ini di dalam R, ada juga di luar R. Gitu. Ya. Jadi ini boundary-nya. Gitu. Kan dalam R ini termasuk di luar kan karena pada batas-batasnya. Gitu. Jadi kalau terletak di dalam dan di luarnya, jadi irisannya ya tengah-tengah ini. Ingat kata dan itu kan kalau dalam himpunan artinya irisan. Jadi memenuhi di dalam, tapi memenuhi juga di luar. Ya inilah pada batas-batasnya inilah. Ini yang merupakan titik batas. Gitu. Jadi menurut definisi, daerah itu haruslah memuat titik interiornya, tetapi tidak perlu memuat titik batasnya. Jika daerahnya memuat semua titik batas, maka regionnya close ya kan kalau semuanya ada titik batasnya ini. Jadi close, tertutup. Region atau daerah yang memuat beberapa tapi tidak semua titik batas, tidak terbuka, tidak juga tertutup. Itu artinya ya. Titik X0Y0 dalam daerah bidang R adalah titik interior dari R jika ada lingkungan delta di X0Y0 yang terletak seluruhnya. Loh ini double tau Ibu ini. Samain materi. Oke. Sekarang kita lihat definisi dari limit fungsi dua variabel. Kalau kita punya f fungsi dua variabel di X0Y0 dan ada open disk yang berpusat di X0Y0 dan misalkan L adalah bilangan real, maka limit XY menuju X0Y0 dari fxy itu sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka akan ada delta lebih dari 0 sehingga nih mutlak ini kurang dari epsilon kapanpun terletak antara nih jarak ini tadi terletak antara 0 sampai delta. Ini definisi formal dari limit yang diperluas untuk fungsi beberapa variabel, 2 atau lebih variabel yang sama persis dengan konsep limit pada kalkulus 1. Gitu ya. Cuma di-extend saja, diperluas.
Ini contoh bagaimana kita mau membuktikan suatu limit. Misalnya cari ini limit nih. Dengan menggunakan sifat dari limit perkalian dan hasil jumlah, ya bisa diperoleh sama aja. Kita tinggal substitusikan nilai X-nya 1 dan Y-nya 2 gitu. 10. Sama ini juga. Limit yang ini di bawah ini adalah 5. Tinggal kita bagi hasilnya. Ya kan? Karena ini kan bisa kita pecah gitu kan, limit X, Y menuju 1, 2 dari 5. X kuadrat Y per limit XY menuju 1, 2 dari X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya, pakai properti ini. Sama persis dengan apa yang dilakukan pada limit satu dimensi di kalkulus 1. Gitu ya. Contoh, ada juga limit yang tidak ada. Tunjukkan bahwa limitnya tidak ada. Domain dari fungsi ini memuat semua titik di bidang XY kecuali titik 0,0. Untuk membuktikan bahwa XY mendekati 0,0 itu tidak ada, kita anggap dengan mendekati 0,0 pada lintasan yang berbeda di gambar kiri ini. Misalnya. Lain-lain nilainya untuk setiap titik. Di sepanjang sumbu X, kalau kita lihat sumbu X, setiap titik membentuk X, 0 dan limitnya adalah nih, sepanjang X0 menuju 0 limitnya 1. Tapi sepanjang Y sama dengan X, limitnya XX itu 0. Jadi tidak ada. Jadi dilihat dari sumbu koordinat atau dilihat dari beberapa garis. Jadi melihatnya dari beberapa path, lintasan-lintasan yang berbeda. Yaitu yang pertama di sumbu X, kemudian di sumbu Y sama dengan X. Jadi XX itu mendekati 0, nilainya 0. Kalau X0 dia mendekati 1. Gitu. Berbeda. Jadi dua nilai yang berbeda sehingga limitnya dikatakan tidak ada. Jadi untuk mengatakan limit itu ada, walaupun nilai XY itu semuanya harus sama, baik di sumbu-sumbu koordinat. Gitu. Oke, berikutnya. Jadi limit X0 menuju 00 kita masukkan X kuadrat gitu. Per X kuadrat 1 ada nilainya. Tapi kalau X-nya mendekati 00, di sepanjang garis Y sama dengan X, kalau ini tadi sepanjang sumbu X, ya kan? Kalau ini di sepanjang Y sama dengan X, tetap sama, semuanya mendekati 0,0. Diperoleh seperti ini. Ya, 0 per 0 gitu. Sama dengan 0. Oke. Jadi sepanjang Y sama dengan X. Artinya, di sebarang disk terbuka yang terpusat di 00, akan ada titik XY di mana fungsi F bisa bernilai 1, dan titik lain di mana F bisa bernilai 0. Misal, XY sama dengan 1 kalau di titik 10, 0,10, 0,010, 0,00010 dan fxy akan sama dengan 0 kalau titiknya 1, 1. Kalau kiri dengan kanannya sama, kalau x dengan y-nya sama, dia malah 0. Kalau xy-nya berbeda, dia malah 1 gitu. Yang y-nya aja yang 0 gitu. Jadi, f tidak memiliki limit untuk x, y mendekati 0,0. Itu mengenai limit tidak ada. Sekarang definisi dari kekontinuan fungsi dua variabel. Fungsi dari dua variabel kontinu di titik x0, y0 dalam daerah R terbuka jika fx0, y0 itu sama dengan limit fxy dengan xy mendekati x0, y0. Jadi di sini xy mendekati x0, y0, fxy itu akan sama dengan fx0, y0. Gitu ya, itu merupakan salah satu merupakan ciri dari kekontinuan fungsi.
Fungsi f dikatakan kontinu di daerah terbuka R jika kontinu di setiap titik di dalam R. Oke. Fungsi kontinu dari dua variabel. Ada teorema, jika K adalah bilangan real, F dan G fungsi kontinu di X0, Y0, maka fungsi akan kontinu di X0, Y0, yaitu kalau fungsi berbentuk KF, perkalian dengan skalar. Kemudian penjumlahan atau pengurangannya pun akan kontinu, perkaliannya pun akan kontinu, dan hasil baginya juga akan kontinu, asalkan G X0, Y0-nya tidak sama dengan 0. Teorema sebelah kiri ini membentuk kekontinuan dari polinomial, jadi fungsi polinom dan fungsi rasional di setiap titik dalam domainnya. Lebih lanjut, kekontinuan dari tipe fungsi lain bisa kita perluas secara natural dari 1 ke 2 variabel. Misal, kalau fungsi punya grafik di 24 dan 25 ini adalah kontinu di setiap titik di bidang. Lihat nih. Dia kan berpola sama, jadi kontinu. Fungsi sinus. Dan ini fungsi kosinus juga. Fungsi ini akan kontinu di setiap titik dalam bidang XY. Ya, bidang ini. Dan ini akan kontinu di setiap titik di bidang. Ini semua bidang. Kalau ini di bidang, di bidang juga. Di semua bidang. Kekontinuan fungsi komposit. Sekarang fungsinya komposit. Jika H kontinu di X0, Y0, dan G adalah kontinu di H, X0, Y0, maka fungsi komposit, yaitu tulisannya G bundaran H, XY adalah G, H, XY akan kontinu juga di X0, Y0. Ya, ini limitnya G, H, XY, G, H, X0, Y0. Jadi seperti itu, sama diperluas untuk fungsi komposit. Sekarang kita bagaimana mau menguji kekontinuan. Diskusikan atau jelaskan kekontinuan dari setiap fungsi. Ini. Nomor A, karena fungsi rasional itu kontinu di setiap titik dalam domainnya, bisa kita simpulkan F kontinu di setiap titik dalam bidang XY kecuali 00, ya kan? Seperti di gambar 26 gitu. Di 00 nggak kontinu. Ini bidang XY. Kemudian fungsi ini diberikan oleh 2 per Y min X kuadrat itu kontinu kecuali titik di mana penyebutnya sama dengan 0. Jadi Y min X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi adalah kontinu di semua titik kecuali yang terletak di parabola Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Ini tidak boleh. Gitu. Di dalam parabola kita akan punya Y lebih dari X kuadrat dan surface atau permukaan yang ditunjukkan oleh fungsi terletak di atas bidang XY. Jadi di atas ini bidang XY, di atasnya. Itu yang warna biru ini di atasnya. Di luar parabola, Y kurang dari X kuadrat, dan permukaannya terletak di bawah XY. Gitu. Kalau Y-nya lebih dari gitu, nggak boleh sama dengan gitu. Kalau dia lebih dari terletak di atas XY, kalau di ini gambar ini, kalau dia kurang dari yang di bawah XY. Ya. Ini Y kuadrat. Nih, di bawahnya. Parabola ya. Kemudian untuk 3 variabel ya diperluas saja sampai Z0 gitu sama. Pengujiannya kalau untuk 3 variabel adakan kontinu di setiap titik dalam space kecuali semua titik dalam paraboloid yaitu Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi tidak boleh penyebutnya sama dengan 0. Jadi dia tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Nah, misalnya ini latihan cari limitnya berapa ini? 1, 0 ya masukkan aja berarti limit 1 sama dengan 1 buktikan ya kan? Ya kan ini berarti limit
XY menuju 10, X sama dengan, ya masukkan nilainya 1. Nomor 3 juga sama. Limit XY dari Y, B sama gitu ya. Dengan cara yang sama kalian bisa kerjakan. Y min 3 gitu. Tapi ini menggunakan definisi limit ya. Kalau menggunakan definisi limit ya pakai yang cara yang pertama tadi. Min L gitu. Nih. Kalau mau langsung itu aja. Kalau pakai definisi limit seperti ini. Mana? Yang pertama tadi, yang mutlak dari, nah nih. Tunjukkan aja seperti ini. Fx min L kurang dari epsilon akan ada epsilon. Kapanpun antara 0 sampai delta. Lanjutkan aja sendiri. Ya, dengan rumus itu. Berikutnya, yep. Ya, jadi ini belum dilanjutkan. Ini kamu buktikan dengan rumus ini. Mutlak Fx Y min L kurang dari epsilon. Sehingga 0 kurang dari akar X min X0 ya. Teruskan aja ini mutlaknya dan seterusnya dan seterusnya. Dah. Di 58 menggunakan limit. Dikasih dengan menggunakan limit ini ada fxy AB ya, 4 berarti dikurang 3 gitu ya. 1 kali ini 5 kali 4 ini udah semua masih 3 ya. Kekontinuannya berarti berapa ini? Ini juga kalau yang bentuk sederhana ini seperti ini langsung aja bisa kan? 4 kali 2 8 ditambah 1 continue semua titik sama aja kan dengan apa tadi rumusnya fx0 y0. Kalau kita masukkan nilainya fx0 y0 sama kan gitu. Tadi kan syaratnya apa? F limitnya ini ya kan di titik 21. 00 juga sama ini. Karena limitnya sama. Limit x y-nya adalah 1 dan limit x0 y0 ya juga 1 juga gitu. Sama-sama 1. Oke, itu aja, sedikit aja. Masuk bab jadi mengenai fungsi beberapa variabel dan juga limit dan kekontinuan fungsi. Beberapa latihan itu ada di situ, bisa sambil diteruskan yang lain-lainnya. Jadi mengenai konsep fungsi beberapa variabel, definisinya jadi berhubungan dengan mencari domainnya, mencari ringnya, kemudian limit dan kekontinuan berhubungan dengan mencari nilai limit, kemudian mencari nilai limit dengan aturan-aturan limit ataupun dengan menurut definisi limit. Kemudian kekontinuan sama saja, cuma di-extend atau diperluas dari konsep limit di satu variabel. Itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Oke. Screen.
Oke. Tidak ada pertanyaan, Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.